Khususnya kita akan membahas bagaimana sih cara penularan HIV/AIDS sehingga kita bisa mewaspadainya dan bisa mensikapi dengan tepat ketika ada orang yang terkena HIV/AIDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini bisa berjumpa lagi dalam channel Materi Kesehatan Mudah atau Makes Mudah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang singkat ini akan saya sampaikan materi kesehatan yang sangat penting untuk kita ketahui, karena ini adalah membahas penyakit yang sangat berbahaya, penyakit kronis, penyakit yang bisa kita katakan penyakit yang sampai hari ini belum ada obatnya, yaitu penyakit infeksi HIV sampai dengan AIDS. Ya, AIDS itu tahap dari orang yang kena infeksi HIV dalam kondisi dia stadium akhir atau tahap yang paling berat dengan kondisi atau gejala yang nanti akan kita sebutkan. Nah, teman-teman sekalian, penyakit yang ada di dunia ini banyak macamnya. Di antara penyakit tersebut sampai hari ini belum ditemukan obatnya secara medis. Hanya dapat dicegah penyebarannya agar tidak semakin dahsyat, tidak semakin masif ya, semakin gencar menyerangnya. Tetapi secara pasti obatnya belum diketahui. Di antara penyakit tersebut ya ada hepatitis, kemudian ada kanker atau kanker istilahnya, itu belum ada obatnya. Tapi bisa diredam cara penyebarannya sehingga tidak semakin ganas, atau bisa direm gitu, bisa diperlambat gejala beratnya. Nah, di antara penyakit tersebut adalah penyakit HIV atau terinfeksi HIV atau AIDS. Dalam kondisi berat disebut dengan AIDS. HIV sendiri adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, penyakit yang menyebabkan turunnya imunitas atau daya tahan tubuh seseorang. Nah, teman-teman sekalian, penyakit ini bisa menular mulai beberapa macam ya, dan nanti akan kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Fokusnya kita akan membahas bagaimana sih cara penularan HIV/AIDS sehingga kita bisa mewaspadainya dan bisa mensikapi dengan tepat ketika ada orang yang terkena HIV/AIDS. Artinya tidak berlebih-lebihan ketika ada orang terkena HIV/AIDS, HIV ya, apa yang harus kita lakukan. Nah, gejala yang muncul. Sebelum kita bahas penularannya lewat apa, maka saya sampaikan sekilas gejala secara detail. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan pada kesempatan yang lain, tapi secara garis besar, istilahnya secara awam, bisa kita katakan bahwa HIV/AIDS itu ada beberapa stadium gejalanya. Ada stadium awal, stadium menengah, kemudian ada nanti stadium akhir. Ini adalah gejala-gejalanya berbeda ya. Dari awal mungkin dia cuma mengalami gejala seperti hanya flu, demam seperti biasa, ya, badan linu-linu. Nanti pada stadium yang menengah dia tidak akan mengalami kondisi yang berat, bahkan dia kadang tidak ada gejala yang berat ya, seperti orang biasa saja. Ini berlangsung sampai bertahun-tahun, bahkan sampai 10 tahun. Tapi sebenarnya ini orang terinfeksi HIV. Nah, pada gejala berat atau stadium akhir, orang ini sudah mengalami berbagai macam keluhan, mudah lelah, badannya pegel linu, ya. Kemudian juga ada sesak napas yang khas, yang mudah kita jumpai, sangat sering saya temukan di lapangan adalah mereka mengalami jamur di daerah khususnya membran, ya. Misalnya di mulut, mudah mengalami sariawan yang banyak ya, putih-putih warnanya, itu adalah jamur yang ada di mulut. Sariawan yang disebabkan oleh jamur banyak sampai ke tenggorokan. Kemudian di alat kelamin ya, ini juga tumbuh jamur yang banyak ya. Dan pada kulitnya itu ada gejala khas tertentu ya, seperti warna ungu mirip warna ungu yang sulit hilang. Nah, bahkan saya memperhatikan ada seorang dokter spesialis paru ya di tempat saya bekerja, itu yang beliau itu memastikan atau mengecek orang yang terindikasi HIV atau AIDS hanya ini dari jenis kulitnya. Dari dia mungkin ditanya gejalanya biasa saja, ketika ditanya dilihat kulitnya, oh ada gejala seperti ini, langsung suruh cek penyakitnya, cek untuk mendeteksi HIV tersebut. Maka ternyata positif. Nah, ini banyak terjadi dari gejala yang muncul berupa warna kulit.
Nah, teman-teman sekalian, kapan seseorang bisa mengalami kondisi HIV/AIDS atau gejalanya muncul setelah terinfeksi? Jadi orang ketika sudah kemasukan bibit penyakit HIV, ya, maka akan muncul gejalanya demam, flu, kemudian tidak enak badan, diare mungkin. Itu sekitar 2-4 minggu. 2-4 minggu akan merasakan kondisi badannya tidak nyaman. Nah, kalau dia pernah kontak, pernah ketusuk jarum, pernah melakukan tindakan tindik di tempat yang tidak steril, maka ada kemungkinan sebaiknya kena HIV atau AIDS. Sebaiknya Anda segera cek untuk memastikan sebenarnya Anda kenapa di fasilitas kesehatan, di rumah sakit khususnya. Nah, teman-teman sekalian, baiklah kita langsung menuju bagaimana sih cara penularan HIV/AIDS melalui apa saja. Yang pertama, teman-teman sekalian, bahwa penularan HIV/AIDS bisa melalui hubungan seks. Hubungan seks yang bergonta ganti pasangan, orang-orang yang suka naudzubillah berzina, ya, dengan para pelacur jalanan yang jelas-jelas mereka tidak menjaga kesehatan, ya, dan mereka sudah terinfeksi HIV atau AIDS. Ini bisa terjadi, ya, pada kondisi dia sering melakukan hubungan seks tanpa pengaman, ya, baik melalui kelamin, kemudian anus, ataupun oral seks. Ini semuanya bisa menjadi faktor risiko, menjadi jalur masuknya bibit penyakit HIV atau AIDS. Nah, itu terjadi karena ada luka, ya, luka dari orang yang di antara mereka ada luka, ya, yang misalnya si wanita berzina tersebut mengidap HIV/AIDS, kemudian pelanggannya laki-laki berhubungan dengan para wanita nakal ini, kemudian sedikit atau banyak ada luka saja, sedikit sekali bisa masuk bibit penyakitnya lewat jalur tersebut. Nah, ini salah satu cara penularan bibit HIV/AIDS. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati, naudzubillah min dzalik, jangan sampai ada anggota keluarga kita, siapapun kita, naudzubillah min dzalik, untuk melakukan hal-hal yang di luar syariat, di luar kontrol syar'i, ya. Artinya kita hendaknya meningkatkan diri untuk senantiasa setia kepada pasangannya masing-masing, menjaga kesehatannya. Tapi tidak hanya itu, tidak cukup itu saja seseorang terkena penyakit HIV/AIDS. Ada faktor lain. Nah, ini juga harus hati-hati. Di antaranya adalah melalui jarum suntik, ya, melalui jarum suntik. Kalau di rumah sakit, saya yakin semua rumah sakit sudah menerapkan satu jarum untuk satu pasien untuk sekali pakai, sekali suntik buang, sekali suntik buang. Nah, di rumah sakit, di puskesmas, di perawat, bidan, dokter praktek, saya yakin semuanya telah mempraktekkan satu jarum untuk satu pasien dan sekali pakai langsung dibuang. Tetapi jarum suntik sangat berisiko ketika di tempat-tempat umum yang tidak resmi, tidak legal, tidak tahu tentang kesehatan secara modern. Sehingga mereka diantaranya adalah karena melalui narkoba biasanya. Narkoba, atau pernah ada seseorang yang dia pakai seperti vitamin C untuk kecantikan begitu. Dia beli di tempat yang sembarangan, ya, mungkin vitamin C benar, tapi nyuntiknya bergantian. Temannya disuntik vitamin C tersebut dengan jarum yang sama dengan yang dia pakai. Padahal temannya yang barusan disuntik gantian tersebut mengidap HIV. Maka ini menjadi sumber penularan pula. Nah, ini bisa hal-hal semacam itu. Vitamin bisa, mungkin jarumnya gantian. Kemudian narkoba, ini banyak kasusnya, diantaranya adalah karena kasus narkoba. Nah, kemudian selanjutnya, teman-teman sekalian, penularan HIV/AIDS juga bisa melalui transfusi darah maupun transfusi organ. Tetapi ini risikonya kecil karena setiap fasilitas kesehatan yang akan melakukan tindakan tersebut, mereka sudah melakukan cek lebih dahulu. Misalnya donor darah, ya, orang yang donor darah, maka sebelum darah tersebut dipakai akan dicek semuanya. Dicek hepatitisnya, dicek juga apakah dia ada HIV/AIDS atau tidak. Itu diantaranya seperti itu. Walaupun ini tesnya tes rapid atau tes dengan standar minimal, artinya tes cepat saja. Tetapi ini sudah meminimalkan risiko terjadinya penularan HIV melalui transfusi darah maupun donor darah. Itu saja kalau
donor darah maupun donor organ. Tentu saja kalau donor organ akan jauh lebih akurat, sangat berkualitas, sensitivitasnya untuk mengecek apakah orang yang akan didonorkan tersebut mengidap HIV/AIDS atau tidak. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, HIV/AIDS juga bisa menular melalui kehamilan dan menyusui. Jadi orang yang hamil bisa menularkan, orang yang hamil dia mengidap HIV atau AIDS bisa menularkan HIV/AIDS-nya kepada bayinya. Ya. Dan ini tidak mesti seperti itu, artinya bisa juga tidak. Kemudian menyusui, melalui menyusui juga bisa. Oleh karena itu sangat disarankan ketika seseorang, ya seorang ibu yang mengidap HIV, kemudian melahirkan anak, anaknya kok negatif HIV-nya, maka sangat disarankan untuk tidak menyusui bayi tersebut. Sebaiknya cari susu bayi dari orang lain yang sehat, ya. Atau kalau terpaksa ya pakai susu formula. Nah, kemudian ada faktor lain yang bisa menjadi penyebab masuknya bibit penyakit HIV atau virus HIV/AIDS, yaitu melalui makanan yang dikunyah oleh pengidap HIV/AIDS yang diberikan kepada orang lain, kepada bayi misalnya. Nah, ini terjadi ketika ada luka di ibunya, kemudian ada darah mungkin sedikit ataupun banyak yang tidak begitu kelihatan ya, misalnya diberikan kepada bayinya. Karena kasus ini juga pernah terjadi pada seorang bayi yang tertular HIV/AIDS karena pengasuhnya mengidap HIV/AIDS dan dia melakukan tindakan tersebut, mengunyah makanan untuk anaknya, untuk anak yang diasuhnya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, HIV/AIDS juga bisa menular melalui tindik, ya, tato yang beredar di masyarakat, yang tidak memperhatikan faktor kesterilan, teknik septik aseptik, ya, teknik yang benar-benar direkomendasikan dari dinas kesehatan. Tentu saja tato ataupun tindik yang tidak syar'i sangat tidak kita sarankan, bahkan haram hukumnya, ya. Tetapi bagi mereka yang melakukan itu sudah melanggar misalnya syariat, kemudian ditambah dengan di situ ada faktor risiko yang sangat besar, di antaranya adalah tertularnya penyakit melalui alat-alat tersebut yang digunakan secara bergantian, ya, termasuk juga melalui jarum akupunktur yang dilakukan bergantian. Oleh karena itu, bagi Anda yang hendak melakukan akupunktur ataupun bekam, jarum bekam yang digunakan bergantian, ini juga sangat berisiko menularkan penyakit dari satu orang ke orang lain. Bisa HIV/AIDS, bisa penyakit-penyakit yang lain seperti hepatitis. Ini penyakit-penyakit yang berbahaya yang bisa tertular melalui jarum-jarum tersebut. Oleh karena itu, ketika Anda mau berobat dengan obat-obatan semacam ini, misalnya akupunktur ataupun bekam yang ditusuk dengan jarum, maka hendaknya Anda benar-benar memperhatikan dengan siapa Anda melakukan terapi tersebut. Ya, apakah mereka memperhatikan faktor-faktor higienis, faktor kesterilan, jarumnya sekali pakai, atau gantian tidak memperhatikan faktor-faktor kesehatan semacam ini. Kemudian juga bisa melalui cukur, pisau cukur juga bisa. Jadi orang yang sudah melakukan cukur mengerikkan pisau siletnya kepada orang yang terkena HIV/AIDS, ada perdarahan di situ, tidak dibersihkan dengan sebaik-baiknya, dan digunakan untuk mencukur orang lain, untuk mengerik orang lain. Ini juga bisa menjadi faktor risiko tertularnya penyakit. Ya. Oleh karena itu, hati-hati pula ketika Anda cukur dengan dikerik, karena akan ada luka. Bukankah kalau Anda habis cukur, dikerik, pernah kan merasakan mandi rasanya perih, karena ada luka di situ. Ya. Nah, luka-luka ini kalau dari orang yang terkena HIV/AIDS atau hepatitis misalnya, dikerik begitu, kemudian keriknya tidak dibuang, dipakai gantian dengan orang lain untuk ngerik juga, ini juga menjadi faktor risiko penularan penyakit. Itulah teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang beberapa cara penularan penyakit HIV. Semoga bermanfaat. Insya Allah akan kita sambung pada kesempatan yang lain, pada video yang lain tentang bagaimana cara pengobatannya, cara tindakan selanjutnya untuk sekedar kita ketahui. Kalau bagi Anda yang sehat, alhamdulillah, tapi ketika tahu ilmu ini akan sangat bermanfaat, paling tidak untuk menjaga diri kita agar berhati-hati. Cendrawasih burung Papua, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh